Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas KRPA, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan machine learning dengan metode convolutional neural network untuk deteksi penyakit Alzheimer dengan tinjauan sistematik dan meta-analisis. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Muhammad Razan Ramadana, saya sendiri Bramantya Fikri Putra, Muhammad Fat Ali Hilabi, Ramadan Eko Saputra, dan Naufal Afif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, menuju selanjutnya yaitu pendahuluan dan latar belakang. Penyakit Alzheimer adalah gangguan neurodegeneratif utama yang mempengaruhi jutaan orang dan terus meningkat signifikan. Nah, deteksi dini sangat penting untuk efektivitas intervensi terapeutik, mengingat perubahan patologis otak dimulai bertahun-tahun sebelum gejala klinis muncul. MRI adalah alat utama untuk mendeteksi perubahan struktural otak, atrofi hipokampus, hilangnya materi abu-abu, yang merupakan biomarker utama diagnostis dini Alzheimer. Nah, analisis manual gambar MRI ini membutuhkan keahlian klinis tinggi dan waktu yang lama. Pendekatan berbasis kecerdasan buatan, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN, menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis Alzheimer. Nah, CNN efektif dalam analisis data citra dan mampu mengekstraksi fitur penting dari citra tanpa intervensi manual. Sangat cocok untuk aplikasi medis seperti deteksi Alzheimer. Nah, di meta-analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis berbagai penelitian yang menerapkan CNN dan deteksi Alzheimer menggunakan gambar MRI. Oke, selanjutnya untuk metodologi penelitian, penelitian kami merupakan tinjauan sistematik dan meta-analisis yang secara ketat mengikuti pedoman PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis serta Cochrane Handbook. Untuk memastikan kualitas dan transparansi literatur, dikumpulkan dari basis data elektronik terkemuka seperti PubMed, Science Direct, Springer, dan IEEE Explorer. Tanpa ada batasan tahun publikasi atau bahasa, proses pencarian kami menggunakan kombinasi kata kunci seperti Convolutional Neural Network, CNN, Deep Learning, Alzheimer Disease, MRI, dan Brain Imaging untuk memastikan cakupan komprehensif. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, kami hanya memasukkan kriteria inklusi sebagai berikut. Yang pertama, studi primer yang melaporkan hasil eksperimen langsung penerapan CNN atau deep learning dalam deteksi Alzheimer. Yang kedua, penggunaan data citra otak harus em, berupa MRI, CT scan maupun EEG. Lalu metode yang digunakan untuk deteksi Alzheimer hanya CNN. Lalu yang ketiga ada pelaporan hasil kuantitatif. Studi harus melaporkan metrik evaluasi yang relevan untuk meta-analisis seperti akurasi, F1 score, area under the curve, sensitivitas, atau spesifisitas. Yang kelima, transparansi metode. Studi harus menjelaskan secara jelas sumber datasetnya, jumlah data, ataupun sampel yang digunakan. Yang keenam, ada akses full text yang di mana artikel ilmiah yang dipilih harus tersedia dalam bentuk teks lengkap sehingga proses ekstraksi data dan penilaian metodologi bisa dijamin kualitasnya. Lalu ada kriteria eksklusi yang juga diterapkan secara ketat, yaitu jenis publikasinya, semua artikel hanya berupa abstrak konferensi, catatan editorial, surat pembaca komentar, dan artikel review tidak dimasukkan karena umumnya tidak memuat data primer. Yang kedua, studi non CNN atau non deep learning. Penelitian yang tidak menggunakan CNN atau metode deep learning sebagai teknik utama adalah dalam proses deteksi Alzheimer, misalnya menggunakan SVM, random forest, tidak dimasukkan. Lalu ada fokus penelitian yang tidak relevan, studi yang hanya memprediksi progres penyakit, diagnosis penyakit neurodegeneratif lain selain Alzheimer itu dikeluarkan dari hasil analisis. Lalu data yang tidak lengkap, artikel yang tidak melaporkan metrik performa seperti akurasi, F1, AUC, sensitivitas maupun spesifisitas tidak akan dikeluarkan dalam meta-analisis ini. Lalu yang kelima ada ketidaksesuaian data. Eh, Penelitian yang menggunakan data non-citra misalnya hanya data klinis, biokimia, genetik, atau intervensi selain deteksi otomatis berbasis citra
tidak dimasukkan dalam analisis kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya dalam metodologi kami melakukan ekstraksi data. Jadi kami melakukan seleksi literatur dan ekstraksi data secara mandiri berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang tadi sudah disebutkan. Jadi informasi yang kami kumpulkan itu meliputi penulis, tahun publikasi, jenis dan sumber dataset, jumlah sampel, jenis citra otak, juga arsitektur dan model yang digunakan, serta tahapan preprocessing. Metrik evaluasi juga kami laporkan, serta juga outcome utama dari paper tersebut. Untuk analisis statistiknya, di sini kami menggunakan pemrograman R via RStudio dengan data yang berasal dari tabel 2x2. Lalu kami menghitung sensitivitas serta spesifitas, akurasi, positif likelihood ratio, negatif likelihood ratio, dan juga eh, diagnostic odds ratio. Eh, Terus kami juga menambahkan continuity correction 0,5. Estimasi gabungan antara sensitivitas dan juga spesifitas, AOC, dan juga parameter seperti AS or ASI dapat didapatkan dengan model bivariate Ritsma menggunakan library MADA di RStudio. Untuk interval kepercayaannya 95% dihitung menggunakan Bootstrap. Jadi heterogenitas antara studi ini dianalisis secara visual menggunakan plot HSR, HSROC. Potensi yang kami temukan yaitu potensi bias publikasi dinilai menggambarkan regression testnya dengan p-value 0,10 mengindikasikan atau bias. Untuk hasil pencarian literatur, kami menggunakan diagram alur Prisma. Eh, di sini pertama kami mengidentifikasi tahap awal dengan 48 artikel dari database elektronik dan tidak ada yang kami hapus sebelum penyaringan. Untuk tahap penyaringan, 48 artikel tersebut disaring berdasarkan judul dan abstrak dan juga tidak ada yang kami hapus. Untuk tahap selanjutnya, 48 tersebut eh, hanya 20 laporan yang dinilai memenuhi syarat untuk evaluasi lebih lanjut. Untuk tahap eliminasi, 28 laporan dikeluarkan dengan 14 laporan dengan data tidak lengkap, 8 hanya ringkasan dan abstrak, dan juga 6 dengan desain studi yang berbeda. Jadi total ada 20 artikel yang memenuhi kriteria kelayakan yang kami gunakan untuk siap dianalisis. Oke, next. Selanjutnya adalah karakteristik dari studi yang disertakan, di mana pada tabel 3.2 dalam paper kami merangkum data utamanya dari studi yang meneliti kinerja model CNN dalam mendeteksi penyakit Alzheimer. Studi-studi ini berasal dari berbagai negara dan dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2025, menunjukkan relevansi dan kebaruan penelitian ini di bidang CNN dalam deteksi Alzheimer. Model-model yang digunakan sangat bervariasi. Mayoritas adalah arsitektur CNN murni, namun banyak juga yang mengkombinasikan dengan teknik lain seperti transfer learning, LSTM, maupun ditambahkan autoencoder, hingga model ensemble. Keragaman ini mencerminkan eksplorasi luas dalam pengembangan metode deep learning untuk diagnosis Alzheimer. Setiap studi yang kami sertakan secara konsisten melaporkan nilai dari true positif, false negatif, dan juga true negatif sebagai hasil pengujian model mereka. Data-data inilah yang kami jadikan dasar perhitungan dalam metrik diagnosa kami. Variasi dan jumlah sampel dan berdasarkan arsitektur model antar studi adalah hal yang wajar dan justru mencerminkan perkembangan yang dinamis dalam metode deep learning ini. Selanjutnya adalah eh, kita beralih ke estimasi pooled sensitivitas dan spesifisitas. Analisis meta ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja gabungan dari berbagai model CNN dalam mendeteksi Alzheimer dari citra MRI.
Dalam analisis ini, kami menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu effect model dan random effect model. Kami memilih random effect model karena model ini lebih tepat untuk mengakomodasi adanya heterogenitas yang signifikan antar studi, sebuah kondisi yang umum terjadi dalam meta-analisis di bidang medis. Kemudian pada visualisasi forest plot sensitivitas dan spesifitas. Dari plot sensitivitas, kita dapat melihat bahwa pool sensitivitas menggunakan model random effect adalah sebesar 0,9 dengan interval kepercayaan 90% antara 0,79 hingga 0,96. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model-model CNN memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengidentifikasi kasus Alzheimer. Kemudian Meskipun kemudian nilai sensitivitas antar studi juga cukup bervariasi, sekitar di antara range nilai 0,15 hingga 1. Untuk spesifitivitas dengan model random effect adalah 0,92 dengan interval kepercayaan yang sama yaitu 95%, mendapatkan nilai di antara 0,83 hingga 0,97. Ini menunjukkan bahwa model-model ini juga sangat baik untuk mengidentifikasi individu yang tidak menderita Alzheimer. Mirip dengan sensitivitas, nilai spesifititas studi individual juga bervariasi dari mulai nilai 0,55 hingga nilai 1. Kami mencatat spesifititas terendah pada model yang digunakan oleh penulis Kang Wei menggunakan model 2D CNN yaitu sebesar 0,55 yang dapat menjadi fokus analisis lebih lanjut mengenai faktor penyebab penyebab variasi ini. Kemudian kita beralih ke visualisasi forest plot diagnostic odds ratio. DOR ini adalah metrik tunggal yang menggabungkan sensitivitas dan spesifitivitas memberikan gambaran keseluruhan akurasi diagnostik. Nilai DOR antar studi sangat bervariasi, mulai dari nilai 1 hingga lebih dari 13,73. Ini sekali lagi mengindikasikan adanya heterogenitas yang substansional. Pada studi 14, misalnya menggunakan DOR tertinggi dengan nilai 13,73 yang menunjukkan akurasi diagnostis yang sangat kuat. Secara keseluruhan, pooled DOR dengan model random effect adalah 3,98 dengan interval kepercayaan 95%. Didapatkan nilai antara 2,88 hingga 5,09. Variasi nilai DOR yang signifikan ini menegaskan adanya heterogenitas antar studi yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil keseluruhan. Next. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kurva Summary Receiver Operating Characteristic atau SROC. SROC curve adalah alat visual yang digunakan dalam meta-analisis akurasi diagnosis untuk menggambarkan hubungan antara sensitivitas dan spesifitas atau spesifitas yaitu false positive rate atau FPR di seluruh studi. Kurva ini penting untuk mengetahui kemampuan diskriminatif dari berbagai diagnostik, dalam hal ini CNN untuk deteksi Alzheimer. Dari gambar 4, dari grafik 4,3, sebagian besar titik ini terdistribusi di area kiri atas plot yang mengindikasikan bahwa sebagian besar studi memiliki sensitivitas tinggi dan false positive rate yang rendah. Nilai area under the curve atau AUC yang dihasilkan sebesar 0,93 yang mengindikasikan bahwa keseluruhan CNN memiliki kemampuan diskriminatif yang sangat baik dalam membedakan pasien Alzheimer dan non-Alzheimer. Kemudian untuk analisis heterogenitas adalah dalam meta-analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana konsistensi hasil antar studi yang diikutkan dalam sintesis. Berdasarkan perhitungan, hasil leave one out spesifisitas yang berada pada tabel 4.4.1, nilai heterogenitas spesifitas secara umum berkisar di antara 0,8 hingga 0,85.
Jika satu studi dikeluarkan, namun penurunan heterogenitas paling besar terjadi pada jurnal Kang W tahun 2021 yang dikeluarkan, yaitu hingga 0,8, yang artinya studi tersebut berperan besar dalam variasi ekstrim spesifisitas di mana nilai spesifisitas mereka berada di ujung bawah atau rentang seluruh studi. Kemudian pada hasil leave out sensitivity yang berada pada tabel 4.4.2, pola serupa juga memperlihatkan bahwa penghilangan satu studi pada umumnya tidak mengubah secara berarti, tapi tetap sangat tinggi di kisaran 0,968 hingga 0,974. Namun pengecualian utama terdapat pada studi Shaima Soror tahun 2024 yang dikeluarkan. Nilai heterogenitas langsung turun menjadi 0,9 atau 93% dan pulse sensitivitas meningkat menjadi 2,5 dari nilai awal 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa studi tersebut adalah penyumbang utama heterogenitas sensitivitas yang didukung oleh fakta bahwa sensitivitas pada studi ini sangat rendah dibanding studi lain. Kemudian untuk analisis bias publikasi, dalam meta-analisis, bias publikasi merupakan salah satu sumber kesalahan yang penting untuk diperiksa. Bias ini terjadi ketika studi dengan hal signifikan lebih mungkin dipublikasikan dibanding studi hasil non-signifikan. Dari gambar di atas, gambar 4,3 menunjukkan bahwa full panel dari nilai diagnosis odds ratio atau DOR pada skala logaritmik terhadap standar error. Idealnya jika tidak ada bias publikasi, titik-titik studi akan tersebar secara simetris di sekitar garis tengah atau rata-rata efek. Namun dari plot tersebut tampak bahwa distribusi titik tidak simetris dengan banyak studi yang terkonsentrasi di sisi kiri bagian bawah dan ada ketimpangan ke kanan atas. Asimetri yang terlihat mengindikasikan bahwa potensi adanya bias publikasi, terutama karena studi dengan nilai efek yang lebih tinggi tampaknya lebih banyak dilaporkan. Kemudian untuk yang kelima, hasil diskusi meta-analisis. Dari meta-analisis bahwa model CNN dan berbagai variannya memiliki hasil performa yang baik untuk mendeteksi penyakit Alzheimer berdasarkan data citra otak yang berasal dari MRI. Meskipun demikian, meta-analisis yang telah dilakukan masih memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. Misalnya terdiri dari heterogenitas antar studi yang masih cukup tinggi dengan nilai heterogenitas sensitivitas 97,2% dan heterogenitas spesifisitasnya 80%, di mana hal itu mengindikasikan terdapat perbedaan nyata pada populasi, desain penelitian, maupun teknik yang digunakan oleh masing-masing dari studi. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan dan penerapan CNN dalam deteksi dini penyakit Alzheimer ini sangat menjanjikan sebagai alat bantu diagnosis penelitian lanjutan yang disarankan untuk melakukan validasi eksternal dalam data klinis yang lebih beragam. Kemudian menstandarisasi aturan pencitraan serta melaporkan hasil baik signifikan maupun tidak signifikan untuk mengurangi biasnya publikasi. Untuk kesimpulannya, dalam penelitian meta-analisis ini menyimpulkan bahwa model CNN menunjukkan performa yang baik. Hasil membuktikan bahwa potensi besar CNN sebagai alat bantu diagnosis dini Alzheimer yang dapat membantu deteksi dan penanganan lebih awal untuk memperlambat perkembangan penyakit. Namun batasan-batasan studi masih harus dikembangkan agar menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.